Nabi Musa kembali duduk di bawah naungan pohon, tidak mengharap apapun dari dua perempuan tadi, tapi mengharapnya hanya kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh pertolongan darimu ya Allah. Ya Allah, saya butuh kebaikan yang turun dari sisimu ya Allah. Ya Allah, saya butuh sesuatu keajaiban pertolonganmu ya Allah. Sudah selesai. Baliklah perempuan itu pulang. Setelah perempuan itu pulang, bapaknya tanya, kok cepet? Tumben. Maka perempuan itu bilang, iya ada seorang laki-laki bantu kami. Yang dia itu laki-laki yang cukup kuat. Dia berikan minum kepada ternak-ternak kami, sehingga kami tidak perlu susah-susah dan lama-lama di sana. Bapaknya bilang, kenapa tidak kamu panggil ke sini? Kita mau terima kasih sama dia. Lihat, kita mau apa? Terima kasih. Akhirnya dipanggillah Nabi Musa oleh perempuan itu, didatangkan kepada ayahnya yang bernama Syuaib. Maka anaknya bilang apa? Ya abatistajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jokowi ma'ruf amin. Al-Qawiyu Al-Amin. Jokowi dan Pak Yai ma'ruf amin. Ngawur. Ini yo cok gali cok saja. Artinya begini, anak perempuannya ngomong begini sama bapaknya yang namanya Syuaib, Pak, kita kan tidak punya anak laki, panjenengan sudah tua, dan kami perempuan tidak mungkin kerja seperti ini. Ambil saja anak laki ini sebagai pekerjamu. Karena sebaik-baik pekerja itu yang punya dua sifat. Al-Qawi, orangnya apa? Kuat, kuat akal, kuat kecerdasan dan kuat fisik. Al-Amin, tapi kekuatan itu diiringi sikap amanah. Diiringi sikap apa? Amanah, betul. Akhirnya kerja dengan imbalan apa? Dinikahkan dengan salah seorang dari putri laki-laki yang bernama Syuaib tadi. Nah, ini sejalan dengan yang kita baca dalam Al-Quran. Ketika seorang mukmin itu berbuat baik, ibu-ibu, harus tulus, jangan modus. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan kepada kalian, itu contoh kebaikannya, memberi makan. Tapi kebaikannya ya banyak, itu contoh saja. Innama nut'imukum liwajhillah. Bisa jadi saya ini nyekolahin anakmu karena Allah. Saya membantu suamimu karena Allah. Saya meminjamkan mobil untukmu karena Allah. Saya bikinkan rumah untukmu karena Allah. Saya antarkan kamu untuk bisa pulang ke rumah orang tuamu karena Allah. Saya bantu anakmu kuliah karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya karena Allah. Dan amalan yang dilakukan karena Allah, walaupun kecil, itu besar. Yang menjadikan besar apanya? Niatannya. Maka salah seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan apa? Kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan besar, baik pondok, sekolahan, besar amalannya. Tapi apa? Tusaghiruhu an-niyah, menjadi kecil, tidak ada artinya karena niatnya salah. Niatnya apa? Salah, modus. Pengen cari sanjungan dari manusia. Dan sebaliknya, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Dan berapa banyak amalannya kecil, terkesan tidak ada artinya, tapi kemudian amalan itu menjadi besar karena apa? Karena niatannya ikhlas karena Allah. Maka dibilang innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan kepada kalian ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan, saya tidak minta balesan dari kalian. Balesan itu apa? Al-mukafi. Maka Rasulullah mengatakan laisal wasilu bil mukafi.
Walakinnal wasilu man idza quti'a wasala. Bukanlah dianggap menyambung silaturahim itu orang yang saling mengunjungi. Panjenengan dugi griya kula, kula dugi griya panjenengan. Panjenengan nyukani damel kula, kula nyukani damel panjenengan. Itu bukan sambung. Sambung itu apa? Orang yang tidak ada pamrihnya, ketika dia diputus, dia tidak mikir apapun, kudu tak sambung. Itu orang yang ikhlas. Nah, la nuridu minkum jazaan, tidak minta balesan. Tidak minta apa? Balesan. Wala syukura. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun saya tidak butuh. Sehingga ketika panjenengan melakukan kebaikan, lah kok kemudian orang yang panjenengan apii itu tidak balas, tidak matur suwun, panjenengan tidak bingung blas. Karena panjenengan tahu Allah pasti balas dan ucapan terima kasih itu hanya dari Allah. Nah, kemudian ada satu cerita yang ini arahnya itu kepada wafa. Wafa itu setia. Tapi kemudian tidak mungkin muncul wafa kalau kemudian tidak diiringi dengan apa? Ikhlas. Tidak mungkin muncul wafa. Jadi wafa itu apa? Setia. Setia banget menepati janji, antara omongan dengan yang ditunjukkan sama, wafa. Tapi ini tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang hatinya ikhlas. Maka hati-hati jamaah. Urusan niat ini paling top. Maka niat itu dalam Islam mengambil separuh agama. Jadi niat ini itu porsinya apa? Separuhnya agama kita itu niat. Ceritanya begini. Sebelum kita masuk ke cerita, panjenengan buka dalam surah sebentar. Saya cek dulu sebelum daripada salah. Dalam surah Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat yang ke-40. Itu ceritanya apa? Ketika setan dan iblis itu oleh Allah diusir dari surga. Dendam banget mereka. Marah mereka. Karena mereka keluar dari surga, itu salah satu faktor yang mereka yakini gara-gara munculnya laki-laki bernama Adam ini. Dulu tidak ada laki-laki ini, kami aman di surga. Kami tenang di surga. Kami bisa ibadah seperti malaikat yang lainnya. Tapi dengan munculnya laki-laki ini, kami terusir dari tempat ini. Maka dia bilang apa? Wa izzatika, ya Allah, tundalah saya. Artinya apa? Jadikan saya ini hidup sampai hari kiamat. Apa yang mau mereka lakukan? Aku, kata setan dan iblis tadi, akan sesatkan. Akan apa? Sesatkan semua anak turunnya dia. Semuanya, semua. Apa yang dengan tahu? Kata semua tahu. Kalau tidak rusak amalnya, rusak niatnya. Kalau niatannya tidak rusak, muncul sombongnya. Kalau diajak maksiat tidak kena, diajak berlebihan dalam ibadah. Kalau diajak berlebihan dalam ibadah tidak bisa, dia jadikan sisi kehidupannya tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum min. Pokok segala macam cara sama setan dipakai. Tapi pada Al-Hijr ayat yang ke-40 ditutup oleh Allah dengan kalimat apa? Dan ini ucapannya iblis yang Allah tunjukkan sama kita supaya selamat dari gangguannya iblis tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Satu tok ya Allah yang tidak bisa saya sentuh, tidak iso. Tidak bisa saya sentuh, tidak bisa saya ganggu, mendekat saya tidak bisa. Siapa? Ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka al-mukhlasin,
yang terpilih karena keikhlasannya. Yang terpilih karena apa? Keikhlasannya. Itu setan bilang apa? Nggak iso diganggu. Maka artinya orang itu, Pak, kalau orangnya istiqomah, insya Allah ikhlas. Orang itu kalau bisa istiqomah, maka insya Allah orang itu apa? Ikhlas. Karena kalau dia tidak ikhlas, maka isuk dele, sore tempe. Api lek dibales ke api ane, dadi jahat lek ke api ane gak enek balesane. Ini ndak istiqomah. Ketika dia tidak istiqomah seperti itu, maka yang tertuduh pertama kali apa? Niatnya. Karena sampai setan saja ngaku illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah yang tidak mungkin saya ganggu hambamu yang engkau pilih, yang engkau pilih mereka karena kemurnian niatan dan keikhlasan mereka. Nah sekarang ceritanya begini. Di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, itu ada kisah wafa yang ini menjelaskan tentang ikhlas yang dahsyat luar biasa. Ceritanya begini. Ada seorang anak yang kemudian lapor kepada Umar sambil anak ini nyeret seorang laki-laki yang usianya sudah paruh baya. Ya mungkin usia 40-50 tahun. Apa yang terjadi? Lalu anak ini sambil narik laki-laki tersebut, 3 orang, yang ditarik 1 di hadapan Sayyiduna Umar. Umar, saya minta kisos kepada orang ini. Umar tanya, kenapa? Karena dia telah melempar bapak kami dengan batu sampai mati. Umar tanya, betul enggak? Betul. Apa kata Umar? Al-qasasu idzan. Al-qisasu idzan. Kalau begitu, qisas. Sikat. Terus Umar tanya sebelum diqisas tadi, bagaimana ceritanya sampai kamu bunuh bapaknya dia ini? Begini Umar, saya ini punya kebun. Saya punya kebun. Dan kebun itu saya kasih pagar rapi supaya binatang-binatang liar tidak masuk. Ternyata laki-laki itu untanya masuk ke kebun saya. Masuk ke kebun saya. Maka saya usir unta itu dengan saya lempari batu berkali-kali. Tidak pergi-pergi. Pas saya ambil batu yang besar biar unta itu pergi, pas pemiliknya datang, maka ternyata batu itu mengenai pemiliknya dan bapaknya mereka ini. Jadi tidak ada niat saya bunuh dia, tidak ada. Cuma saya ingin mengusir untanya, ternyata batu yang saya lempar mengenai pemilik. Kata Umar, ya sudah, tetap harus apa? Qisas. Itu waktunya ba'da sholat asar. Apa yang terjadi? Kumpul manusia semua untuk menyaksikan kisosnya orang ini. Karena dia telah membunuh, maka hukumannya apa? Dibunuh. Semua masyarakat itu melihat. Termasuk beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi, diantaranya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika laki-laki itu mau dikisos, mau dibunuh, laki-laki itu ngomong apa? Tunggu dulu. Saya ini di belakang ninggal anak-anak kecil saya, ninggal istri saya. Kalau saya terbunuh sekarang, dikisos sekarang, mereka akan khawatir kenapa bapaknya tidak pulang. Istri saya akan khawatir kenapa suaminya tidak pulang. Fasubhanallah. Dia bilang apa? Tolong saya dikasih waktu 3 hari. Saya akan kembali di hari yang ketiga dan silahkan bunuh saya. Karena saya kepingin mempersiapkan persiapan-persiapan untuk anak-anak saya yang masih kecil. Saya kepingin nyiapin nasihat untuk istri saya. Sehingga nanti setelah 3 hari, saya kembali, mereka sudah siap bunuh saya. Apa kata Umar? Tidak. Tidak bisa.
Karena kami tidak kenal siapa kamu. Kami tidak tahu di mana qabilahmu. Dan kami tidak tahu di mana kampung dan di mana rumahmu. Kalau kamu pergi, kami tidak punya penjamin. Siapa yang akan menjamin kalau kamu bakal kembali? Sudah. Maka laki-laki itu tanya di kalangan sahabat Nabi, man yakfuluni? Coba siapa di antara kalian yang mau jadi penjamin saya? Panjenengan ngerti artinya apa jadi penjamin itu? Kalau ini orang tidak kembali, maka penjaminnya itu yang dibunuh. Berarti ringan atau berat ini? Pol, nggak ikut bersalah, tapi kalau sampai resiko bakal dibunuh dia. Maka semua sahabat Nabi dia semua, tidak ada yang beranikan. Yuk, dalam tanda kutip konyol juga kalau sampai berani jadi penjaminnya. Karena ini laki-laki asing, tidak tahu qabilahnya apa, tidak tahu kampungnya di mana, bahkan rumahnya di mana. Kalaupun tahu, masih ada peluang orang ini bakal kabur dan pergi. Maka penjaminnya yang kena. Kira-kira kalau ini untuk panjenengan mau tidak jadi penjaminnya? Tidak kenal, ada peluang kabur, dan panjenengan bakal dibunuh. Tidak akan mau. Ketika semua orang hening, laki-laki ini nangis. Kepikiran anaknya, ya oh anakku nanti dia nunggu makanannya datang. Dia nunggu bapaknya datang. Ya apa nanti istri saya dia risau terhadap suaminya yang tidak kunjung kembali. Maka saat itu Abu Dzar angkat tangan. Ya Amirul Mukminin, ana kafiluhu. Wahai Amirul Mukminin, aku yang jamin dia. Suruh dia pergi 3 hari. Kalau dia tidak kembali, bunuh saya. Masya Allah. Para sahabat Nabi langsung noleh semua kepada Abu Dzar tadi. Ditanya, ya Abu Dzar, ama ta'qilu ma qult? Kamu tidak mikir apa yang kamu omongin itu? Kata Abu Dzar, justru karena aku mikir maka aku berani. Lepasin dia. Pergi itu laki-laki dengan wajah yang sumringah. Karena dia mikir apa? Anakku bakal tahu bagaimana beritaku, anakku bakal dapat makanan hari ini, dan istriku tidak akan risau. Pulang dia. Tidak ada yang tahu ini orang siapa, pergi kemana. Setelah 3 hari, batas akhirnya adzan maghrib. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka setelah sholat asar, itu jamaah kembali kumpul. Menanti laki-laki yang terlanjur pergi tadi. Dan Abu Dzar juga di situ. Maka ditunggu tidak kunjung datang. Sampai matahari mau masuk. Dan kalau sampai matahari tenggelam, dan berkumandang adzan maghrib dan laki-laki itu tidak datang, maka yang dibunuh adalah siapa? Abu Dzar, yang dipisos. Udah panik manusia. Tidak balik ini orang. Tidak tahu diri dia. Tidak baik dia kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Kurang ajar ini orang. Apa yang terjadi jamaah? Ketika matahari sebentar lagi mau masuk, itu laki-laki lari tersengal-sengal. Napasnya lari sampai dia datang dan menjatuhkan badannya di hadapan Amirul Mukminin Umar. Hampir azan maghrib. Kaget semua manusia, semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Abu Dzar selamat dan orang ini jujur. Sudah, ketika orang ini kembali, dia ngomong apa? Maaf saya terlambat. Kenapa? Saya tadi nyiapin makanan dulu untuk anak-anak kecil saya. Sampai akhirnya saya cari makanan untuk mereka, saya tidak dapat, saya cari. Sampai saya cari, akhirnya dapat, dan saya terlambat kembali kepada kalian. Sudah. Maka sebelum laki-laki itu dikisos, Umar bin Khattab tanya sama Abu Dzar, Abu Dzar, kamu selamat Abu Dzar, ini laki-laki balik. Tapi Abu Dzar kalau dia terlambat sejenak saja, kamu yang mati. Maka Umar tanya, ya Abu Dzar, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang mendorongmu berani melakukan itu Abu Dzar? Kenapa kamu berani jamin orang ini 3 hari? Padahal kalau dia tidak kembali, kamu yang bakal dikisos. Apa kata Abu Dzar? Khasyitu an yadhi'al wafa'u fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku takut, kata Abu Dzar,
Aku khawatir, kata Abu Dzar, kalau aku tidak menjamin dia, maka sifat wafa dan setia itu akan hilang dari umatnya Nabi Muhammad. Maka aku rela, tidak apa-apa wes. Yang penting sifat ini tetap ada di umatnya Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki itu sama Umar ditanya, wong lanang, kenapa kamu kembali? Padahal kalau kamu tidak kembali, kami tidak tahu kamu pergi kemana. Laki-laki itu bilang apa? Saya takut kalau nanti ternyata muncul cerita umatnya Nabi Muhammad itu tidak menepati janji. Dari dua orang yang saling wafa ini, maka 3 anak laki-laki dari bapak yang terbunuh 3 hari yang lalu itu tersentuh hatinya. Mereka bilang apa? Afautu anki. Saya maafin kamu. Saya tidak jadi kisos kepada kamu. Karena apa? Saya khawatir nanti hilang sifat pemaaf dari umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah, lihat. Dan 3-3-nya ini Abu Dzar yang percaya kepada umatnya Nabi Muhammad. Laki-laki yang membunuh seorang laki-laki tersebut jujur, wafa, menepati janji, setia. Dan 3 anak dari bapak yang meninggal itu menunjukkan apa? Kebesaran hati memaafkan orang lain. Nah, ini semua tidak akan muncul jamaah kecuali dari orang yang mukhlis. Ini namanya tulus, tidak pakai modus. Itu Abu Dzar tidak cari apapun dari laki-laki ini. Ikhlas karena Allah. Yang dihadapi adalah janji dari Allah. Laki-laki yang kembali itu, dia bisa kabur, tapi dia kembali karena apa? Ikhlas karena Allah. Ingin dosanya diampuni karena dia telah membunuh orang lain. 3 anak yang memaafkan pembunuh bapaknya itu tidak mungkin memaafkan kecuali karena keikhlasannya. Ini semua adalah bagaimana dahsyatnya orang itu ketika melakukan sesuatu tulus karena Allah. Baik, penutupnya jamaah, antum buka dalam surah Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah kalian itu oleh Allah diperintah kecuali apa? Supaya kalian itu beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlisina, dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Karena nanti akhirat itu adalah tempat berjayanya orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang sum'ah, ujub, riya, pamer, mencari pandangan manusia, mencari dunia dari amal-amal akhirat, itu orang yang akan rugi kelak ketika mereka meninggal dunia. Barakallahu fikum. Itu jamaah yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan kebaikannya. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.